Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk, masih dengan topik bulu tangkis kita masih berjaya. Dan pemirsa, bagi Anda mungkin yang juga hobi dengan permainan bulu tangkis atau juga ingin berpartisipasi terhadap dialog kami hari ini, silakan bisa menghubungi, berinteraksi dengan kami di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan kita juga sudah terhubung dengan mantan atlet bulu tangkis yang juga 8 kali berturut-turut dengan gelar All England-nya. Ini legendaris ya. Legendaris sekali. Ada menang Thomas Cup juga 4 kali berturut-turut. Rudi Hartono. Selamat siang. Kita manggilnya Mas atau Pak Rudi nih? Kok kayaknya enaknya Mas ya? Biar iya terus. Halo. Ya, selamat siang Mas Rudi. Selamat siang. Iya. Baik, sehat Mas ya? Sehat, terima kasih. Oke, nama Mas Rudi ini sepertinya tidak pernah tenggelam karena prestasi yang Mas Rudi torehkan untuk Indonesia, begitu. Anda melihat saat ini bagaimana sebenarnya prestasi bulu tangkis di Indonesia? Ya, prestasi bulu tangkis Indonesia memang sebelum menjadi juara yang terakhir All England ini ya mundur jauh lebih dari apa yang saya perkirakan, yaitu mundur banget gitu. Mundur banget? Iya. Kita bahkan kalau berangkat ke luar negeri kita juga nggak tahu apakah bisa jadi juara. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat serius bagi perbulu tangkisan Indonesia. Oke. Ya. Setelah All England ini baru ada artinya pemain muda yang bisa berhasil. Oke. Hanya itu menurut saya belum termasuk kemajuan total yang perlu dilihat lagi, apakah untuk selanjutnya misalnya di Thomas Cup atau Uber Cup kita sudah bisa masuk final lah paling tidak, atau di Olimpiade tradisi emas kita bisa dapat. Nah, itu baru dikatakan perbulu tangkisan Indonesia sudah mulai terlihat menanjak. Nah, itu yang kita harapkan semua. Oke, kalau dilihat dari kita skupnya kalau ke All England-nya saja nih Mas Rudi, apa yang kira-kira menjadi tantangan dan atau mungkin hambatan juga bagi para pebulu tangkis kita nih, khususnya tadi sempat berbicara dengan Pak Broto, sepertinya sektor tunggalnya ini mulai menghilang pelan-pelan. Yang maju sih sekarang sektor campurannya atau gandanya. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan untuk bisa nama Indonesia terus menjadi pemenang mungkin melaju di All England? Yang pasti harus ada perubahan. Satu, perubahan yang paling utama adalah pemain itu sendiri. Karena yang bertanding adalah pemain. Pemain kita itu semua, apalagi tunggal itu seakan-akan kalau bertanding itu berharap kepada bantuan dari pelatih ataupun ya kira-kira seperti itu. Nah, ini nggak bisa, mau jadi pemain tunggal itu harus mandiri benar-benar, harus tahu diri, harus persiapan diri yang baik. Sekarang ini sudah terlalu keenakan. Kenapa? Berangkat ke luar negeri, nggak berhasil, nggak apa-apa, terusin aja. Jadi akhirnya pemain muda itu merasa, ya kalau saya mungkin 10 kali, atau saya 20 kali, atau saya 3 tahun, atau saya 5 tahun, kalau baru berhasil, itu baru namanya saya pengalaman. Ya, jadi artinya saya harus berangkat 5 tahun. Ini kejadian yang terus-menerus. Makanya, artinya Mas Rudi, maaf saya potong, artinya ini ada yang salah dari sistem pelatnasnya atau sistem regenerasi yang mungkin salah sampai akhirnya untuk menjadi pemain tunggal ini sebenarnya dimanjakan seperti itu? Semua itu terkait, terutama pelatnasnya. Tidak selamanya pengalaman itu harus 5 tahun, harus 20 kali pergi. Itu untuk menjadi juara itu. Pemain itu harus sadar dirinya itu paling utama. Yang kedua, pelatihnya. Pelatih itu harus tegas, harus benar-benar mendidik pemain ini menjadi punya mental juara. Kalau mental juara itu mental yang tidak bosan, mental yang terus berusaha untuk meningkatkan, mental yang tidak bisa berkata begini, saya cukup latihan hari ini. Nggak ada yang cukup latihan itu. Baik. Ada lihat aja Lindan,
umur 34 tahun atau 33 masih bisa juara. Baik, Mas Apa nggak Rudi. malu kita itu lihat 30 sekian, sedangkan ini sudah kita pemain-pemain muda. Ya kalau nggak sadar ya begitu. Biar dikirim 1000 kali juga nggak bakal juara. Oke, Ya, baik. Mas Rudi, kebanyakan kali Mas 1000 kali. Tapi Mas Rudi, Anda mengatakan bahwa kalau pemain tunggal sekarang itu lebih banyak bergantung pada pelatih. Bergantung seperti apa sih Mas? Dan pada zaman Mas dulu pasti saya yakin Bedanya pecutnya adalah pecut Saya dari diri berangkat Anda sendiri gitu kan? Tahun pertama kali ke All England tanpa pelatih, persiapannya 5 bulan. Berangkat ke All England juga tidak ada pelatih, berangkat. Tapi tidak ada halangan. Kenapa? Oleh karena saya mandiri, saya berpikir terus bagaimana berusaha jadi juara itu. Berlatih yang tidak pernah merasa cukup, kurang terus latihannya. Kalau kita cukup, orang latihan 2, saya udah latihan 8 jam, ngobrolnya 7 jam, 1 jamnya cuma buat latihan. Oke, baik. Bisa jadi begini, jadi siapapun yang masuk pelatnas itu harus dewasa. Jadi kita masuk pelatnas bukan jadi bagus, banyak yang merontok. Berarti pemilihannya ini, pemain ini tidak layak, belum layak masuk pelatnas. Oke, baik Mas Rudi, kami ke studio dulu bersama Pak Broto. Pak Broto, memang sulit dapat orang seperti Mas Rudi, artinya semangatnya dan dia memecut dirinya sendiri. Dia pengen berhasil tidak hanya karena untuk Indonesia, tapi mungkin untuk dirinya sendiri. Apakah sekarang memang generasi yang sekarang tidak seperti itu, Anda melihatnya Pak? Ya, mental juaranya menghilang. Ya, bisa kalau dibilang memang Mas Rudi seorang juara yang komplit ya. Dia memiliki mental juara, memiliki kemampuan diri yang begitu besar. Namun saya memang sepertinya hal itu tidak tidak menetes atau menurun kepada generasi sekarang ini. Generasi sekarang mungkin saya kira sudah begitu nyaman ya, mereka bisa tinggal di Cipayung, mereka mendapat fasilitas latihan yang begitu bagus. Istilahnya kalau keluar negeri juga nyaman, tinggal. Artinya kurang digeber. Ya, saya kira memang mungkin di Pelatnas Cipayung perlu dirombak dalam hal mindsetnya, bagaimana mereka harus memiliki semangat juang lebih besar lagi, tidak bisa hanya bermain seenaknya. Tadi dikatakan Mas Rudi memang benar bahwa sebetulnya kalau kualitas latihan tidak maksimal, hasilnya juga pasti tidak maksimal. 8 jam kalau cuma dia 7 jamnya dipakai untuk ngobrol, saya kira memang tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Artinya apa? Kualitas latihan di Pelatnas Cipayung harus ditingkatkan. Apa yang bisa merubah akhirnya sebelumnya di zamannya Mas Rudi Hartono dan teman-teman yang lain itu mental juara begitu ditingkatkan, begitu digeber latihannya sampai sekarang kok jadi menurun? Apa yang membuat itu perbedaan itu terjadi? Ya mungkin perbedaan terjadi karena memang mungkin sikap individu ya, saya kira. Saya membedakan antara Mas Rudi sekarang ini dengan Mas Rudi yang dulu dengan pemain-pemain sekarang, saya kira itu. Saya pemain-pemain sekarang mungkin kurang memiliki fighting spirit, memiliki mental juara dan itu tidak dimiliki oleh pemain-pemain sekarang. Pemain-pemain yang dulu saya kira itu pemain tidak hanya Rudi Hartono, mungkin generasi berikutnya ada Lim Swee King, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya ada Artibi Wiranata, kemudian Haryanto Arbi. Mereka pemain-pemain Indonesia memiliki semangat juang begitu besar, mereka memiliki fighting spirit, memiliki kemampuan untuk meningkatkan mungkin dari hari ke hari, terus meningkatkan kualitas latihannya, meningkatkan kemampuannya. Berbeda dengan mungkin pemain-pemain sekarang, saya kira mungkin mereka sudah begitu begitu manja pakai tanda kutip, mereka bisa menikmati yang didapat sekarang. Padahal harusnya dengan dia tinggal di Pelatnas Cipayung, saya kira kalau dia lebih lebih ngotot lagi, memiliki semangat juang lagi, saya kira hasil yang didapat mungkin jauh lebih besar lagi. Karena memang kan sekarang menjadi juara bulu tangkis mendapat hadiah begitu besar ya. Sayang kalau mereka cuma ditinggal di Pelatnas Cipayung tidak pernah menjadi juara. Tapi nampaknya itu tidak bisa jadi dibebankan kepada individu si atletnya saja, bukan ya Pak Broto? Maksudnya harus ada didukung juga oleh pelatih yang juga memecut para atlet-atlet ini untuk lebih banyak lagi berlatih. Apa yang harus dibenahi kalau melihat kondisi saya kira memang Pelatnas sekarang? Kalau sekarang mungkin kalau seorang atlet dia bisa berdiri sendiri karena dia harus didukung oleh pelatih, kemudian dukung infrastruktur juga, ada sekarang ada ahli gizi, kemudian ada psikolog, itulah mungkin sekarang mungkin unsur-unsur ini lebih berkolaborasi, mereka bisa menyatukan pandangan, menyatukan harapan lah, intinya bahwa para pakar-pakar ini dilibatkan begitu besar, harapannya mendukung seorang atlet
agar tampil maksimal ketika bertanding. Namun saya kira mungkin itu persoalan yang tidak mudah ya, karena kita tahu bahwa banyak hal atau banyak kendala yang dihadapi di pelatnas Cipayung, terutama memang dari sisi pelatih saat ini dari tahun ke tahun belum ada regenerasi atau belum ada perubahan besar lah. Jadi mungkin dalam 4 tahun terakhir di pelatnas Cipayung memang pelatihnya hanya itu aja. Yang ada anak 1-2 pemain bawa pelatih baru, namun saya kira nama-nama itu masih orangnya itu aja. Benar. Kalau dukungan dari segi fasilitas sebenarnya berarti kita sangat baik lah ya. Kalau dari sisi fasilitas saya kira sudah cukup sekali. Okay. Kan mereka dari sisi sebenarnya kita dari mulai kamar tidur yang sangat bagus ya. Mereka sudah mendapat ruangan yang nyaman, dengan udara berpendingin. Saya kira sudah nyaman sekali, ruang makan yang nyaman. Saya kira tempat latihan begitu sarana di pelatnas Cipayung saya kira sudah cukup melebihi mungkin dibanding dengan negara lain. Saya kira Indonesia sudah di atas ya. Saya kira mungkin sekarang kuncinya tergantung pada sang pemain ya saya kira. Oke, berarti gen spirit Mas Rudi Hartono ini itu harusnya yang bisa kembalikan ke pelatnas kita ya. Benar. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.